Apakah kamu punya kebiasaan sebagai fixer? Ketika ada masalah, ketidaknyamanan, atau sesuatu yang meresahkan kamu atau orang di sekitar, kamu berusaha untuk mencari solusi dan kembali ke kondisi normal secepat mungkin. Mungkin saja kamu merasakan kesenangan ketika rasa sakit yang kamu atau orang di sekitarmu itu hilang. Di sisi lain, kamu mungkin merasa gelisah ketika orang di sekitarmu merasakan sakit. Tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sayangnya, kecenderungan kita untuk menjadi problem fixer justru bisa menyakiti orang lain dan diri kita sendiri. Cara yang lebih baik adalah kita harus belajar untuk menahan diri. Misalnya, ketika seorang sedang mengalami masalah dan dia tidak meminta bantuan kepada kamu, maka yang kamu lakukan, ya cukup diam saja. Kamu tidak perlu berusaha menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Kenapa? Alih-alih merasa berterima kasih, mungkin saja orang itu merasa kesal karena dirinya sendiri bisa menghadapi situasi tersebut, tidak perlu bantuan kamu. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau punya niat baik untuk membantu orang lain itu tidak selamanya baik. Jika kamu terbiasa membantu orang lain, bahkan ketika orang itu tidak membutuhkannya, maka yang terjadi adalah dua skenario. Pertama, orang itu mungkin kesal karena dia merasa dia bisa melakukannya sendiri tanpa campur tanganmu. Atau yang kedua, orang itu akan terus membuat kesalahan lagi di masa depan karena sadar ataupun tidak, dia merasa ketika ada masalah, maka itu bukan tanggung jawabnya. Masih ada kamu yang pasti akan bereskan masalah itu untuk dia. Ini yang kadang luput kita perhatikan. Membantu orang lain yang membutuhkan itu memang tidak salah. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita harus punya kebijaksanaan saat melakukannya. Apakah orang itu memang beneran butuh bantuan kita? Apakah bantuan kita justru bisa membuat orang itu jadi tidak bertanggung jawab? Apakah orang itu akan menyepelekan hal ini? Semua pertanyaan ini mungkin penting untuk kita pikirkan matang-matang sebelum akhirnya kita terjun memberikan bantuan kepada orang lain. Apakah kamu tahu analogi berikan seseorang sebuah ikan, maka kamu akan memberi makan dia untuk sehari. Ajarkan dia untuk memancing, maka kamu akan memberi makan dia seumur hidup. Ketika seorang mengalami sebuah masalah, apalagi orang yang kita sayangi, kita mungkin berusaha membantu. Kita merasa orang itu tidak siap. Kita merasa orang itu nggak ngerti, dan sebagainya. Tapi, bagaimana bila alih-alih langsung membantu, kamu memberikan kesempatan kepada orang itu untuk tumbuh, belajar, dan memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri, dengan memberikan sedikit bantuan. Sama halnya yang terjadi dengan orang tua. Ketika anak mereka masih kecil, mereka berusaha sebisa mungkin untuk membantu anak tersebut. Tapi, bagaimana kalau anak itu sebenarnya butuh ruang untuk gagal, sehingga dia bisa belajar dari kesalahan itu dan menjadi lebih baik di masa depan. Membantu orang lain mungkin saja menyenangkan buat kamu. Ada kesenangan tersendiri ketika kita berhasil menolong orang lain. Tapi dalam jangka panjang, mungkin saja orang ini jadi bergantung pada kita. Dan tentunya ini tidak baik kan? Jangan sampai setiap kali ada masalah, kamu merupakan orang yang selalu dia cari, tanpa sebelumnya berusaha mandiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan biarkan mereka punya mindset kalau mereka adalah korban dan kamu adalah pahlawan. Siapa saja sih orang yang punya kecenderungan problem fixer? Pertama, anggota keluarga yang diajarkan untuk mengambil alih. Mungkin saja kamu merupakan anak sulung atau kamu punya adik. Kamu mungkin saja dari kecil diajarkan untuk harus menjaga saudaramu. Tanpa sadar, rasa tanggung jawab ini tertanam di dalam lubuk hatimu. Kedua, teman yang dianggap bertanggung jawab. Pernah nggak kamu punya teman di dalam sebuah kelompok yang seringkali dikategorikan sebagai emak atau bapak? Bukan dalam arti sesungguhnya, tapi orang ini mungkin saja merupakan orang yang paling perhatian di dalam grup dan seringkali menjadi tempat cerita orang lain. Ketiga, rekan kerja yang ringan tangan. Dalam lingkungan kerja, tentu saja baik apabila kita berkolaborasi. Namun pasti kamu kenal dengan seorang yang sepertinya selalu membantu orang lain. Apapun yang kamu mintain tolong, kemungkinan besar orang ini akan setuju. Bahkan mungkin saja, kadang tidak 100% sesuai dengan job desk-nya.
Namun, apakah kamu tahu, jika kamu terus-menerus membantu orang lain, maka hal ini bisa berdampak buruk? Mungkin hal ini terdengar aneh. Kenapa sih membantu orang yang seharusnya baik, kok malah bisa berdampak buruk? Alasannya, kamu bisa jadi burnout. Kamu mungkin saja kewalahan dengan begitu banyak beban orang lain. Ketika kamu mulai membantu menyelesaikan masalah orang lain, maka orang itu jadi merasa berhak atas waktu yang kamu curahkan untuk membantu dirinya. Jadi, ketika kamu berhenti, kamu justru dianggap berubah. Kamu tidak lagi menjadi orang yang baik. Padahal selama ini kamu sudah melakukan sesuatu secara berlebihan. Fenomena problem fixer tidak hanya terjadi di keluarga, tapi bisa juga di tempat kerja. Kita tentunya ingin dipandang sebagai orang baik dan enak diajak kerjasama. Namun hal ini bisa beresiko jika kita tidak tahu bagaimana cara menyeimbangkannya dan membuat batasan. Coba bayangkan, jika ada orang yang selalu bantuin kamu sesuatu, tentunya kamu tidak akan minta mereka untuk berhenti kan? Misalnya dia selalu masak buat kamu, tentunya kamu nggak akan bilang, jangan masak lagi ya buat saya. Atau jangan kasih uang lagi ya buat saya. Yang terjadi adalah kamu kemungkinan besar menikmati semua privilege itu. Jika mereka membantu lalu kamu membalasnya, maka ini adalah hal yang baik karena hubungan itu kan timbal balik. Tapi ada juga orang yang justru malah minta bantuan terus tanpa membalasnya. Jadi bukan artinya kamu tidak boleh membantu orang, tapi yang penting adalah keseimbangan. Penting juga untuk punya mindset seperti seorang pelatih. Artinya, daripada berusaha memberikan solusi atas masalah yang sedang dihadapi, kamu menghabiskan lebih banyak waktu untuk bertanya, apa sih tantangan yang kamu hadapi? Bagaimana solusinya menurut kamu? Oke, lalu apa? Dengan menjadi penasaran dan mendengarkan orang lain, maka kamu menunjukkan kalau kamu ingin membantu. Tapi di sisi lain, kamu memberikan dia ruang untuk belajar. Jadi, kalian berdua berjalan bersama hingga akhirnya menemukan solusi terbaik. Jika kamu ingin bantu orang, maka kamu harus jelas apa yang bisa kamu bantu dan bisa konsisten kamu lakukan. Sebagai contoh, kamu sebenarnya bukan seorang desain grafis, tapi kamu suka bantu bikin desain untuk poster. Nah, awalnya kamu melakukan ini dengan sukarela. Tapi ketika mereka tahu kalau kamu bisa, kamu banyak menerima permintaan soal desain secara gratis. Lama-kelamaan, mereka tidak lagi memperlakukan kamu sebagai sukarelawan, tapi sebagai desain grafis profesional. Misalnya ada kalanya mereka memberikan kritik yang tajam dan sebagainya. Hal ini lalu membuat kamu kesal karena memang pada dasarnya kamu bukan desain grafis profesional. Kamu hanyalah desain grafis amatir, tapi mereka berharap kamu bisa membuat desain secara profesional. Mungkin akar masalahnya berada pada ekspektasi. Ketika kita mengerjakan sesuatu untuk orang lain, maka sadar ataupun tidak, kita memberikan ekspektasi kepada orang itu. Jadi usahakan berikan ekspektasi yang bisa kamu pegang dalam jangka panjang. Jangan sampai kamu terlalu jor-joran padahal sebenarnya kamu tidak bisa mengerjakan hal tersebut dalam jangka panjang. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.